Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Enes Regita, NPM 2341028 Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Ingin mengerjakan tugas dari dosen Bapak Haidar Amirus, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat, tentang pemahaman saya dari materi Dasar Kesehatan Lingkungan. Masalah lingkungan adalah masalah yang harus diperhatikan serius, baik nasional maupun global. Karena kesehatan lingkungan berkontribusi dengan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin mutu kesehatan yang lebih aktif, maju, dan konduktif. Layanan kesehatan juga sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Lingkungan yang tidak sehat akan menimbulkan faktor-faktor penyakit, baik itu penyakit menular maupun tidak menular, akibat perilaku yang tidak sehat dan tidak menjaga lingkungan. Beberapa penyakit yang berhubungan dengan faktor lingkungan antara lainnya adalah kanker, asma, diabetes, stroke, dan juga jantung, obesitas, dan juga malaria. Malaria sendiri ditularkan dari nyamuk yang membawa virus. Faktor risiko lingkungan yang membawa penyakit antara lain air, udara, lingkungan tanah. Untuk pencemaran lingkungan antara lain air apabila sudah tercemar oleh limbah pabrik dan terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia apabila dikonsumsi oleh manusia dalam waktu jangka yang panjang dapat menimbulkan faktor-faktor penyakit yang fatal dan berbahaya. Penggunaan air bersih yang kurang dan terkadang pemahaman masyarakat akan kebersihan penggunaan air juga diabaikan, akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan dan menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Dan ada pula akibat genangan air akan menimbulkan jentik-jentik dan menjadi nyamuk yang bisa mengganggu kenyamanan pada masyarakat akibat gigitan nyamuk itu sendiri dan bisa menyebabkan malaria atau demam berdarah. Lingkungan udara. Udara sendiri adalah lingkungan yang sangat penting karena udara juga menjadi oksigen untuk kita bernapas, untuk makhluk hidup bernapas. Lingkungan yang tercemar akibat polusi-polusi dapat menyebabkan gangguan pernapasan, salah satunya asma. Dan apabila orang tersebut sudah terkena asma, polusi udara yang tidak terkendali akibat kendaraan-kendaraan bermotor yang menimbulkan asap-asap yang akan menjadi polusi dan terhirup oleh manusia akan menimbulkan dampak-dampak penyakit yang buruk. Dan penggunaan bahan-bahan kimia, khususnya di pertanian, kita sekarang menggunakan semprot pestisida. Untuk membuang hama menggunakan pestisida, dan apabila pestisida itu terkonsumsi oleh manusia akan menimbulkan penyakit dan menimbulkan dampak yang tidak baik untuk lingkungan itu sendiri. Ada juga ruang lingkup kesehatan menurut WHO. 1. Penggunaan air bersih atau penyediaan air bersih yang sangat berguna untuk keberlangsungan hidup. 2. Pengelolaan pembuangan dan pengendalian pencemaran. Pencemaran yang tidak baik. Pencemaran akibat limbah plastik ataupun limbah bekas pabrik akan menimbulkan penyakit-penyakit dan menjadi ketidakseimbangan ekosistem lingkungan. 3. Pembuangan sampah padat. 4. Pengendalian vektor. 5. Pencegahan atau pengendalian vektor tanah, higien makanan, dan higien susu. 7. Pengendalian pencemaran udara. 8. Pengendalian radiasi. 9. Dan ada pula sasaran kesehatan lingkungan. Salah satunya adalah tempat umum. Tempat umum yaitu hotel, pasar, terminal, dan stasiun. Kedua, lingkungan pemukiman adalah tempat tinggal, asrama, atau tempat berkumpulnya penduduk-penduduk dan masyarakat. 3. Lingkungan kerja seperti industri, perkantoran, pertanian, dan lain-lain. 4. Angkutan umum. Angkutan umum dapat berupa angkutan darat maupun angkutan udara dan angkutan laut. Dan yang kelima adalah lingkungan khusus. Lingkungan khusus tersendiri misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang ada dalam keadaan darurat. Lingkungan darurat contohnya akibat bencana dan
pengungsian. Faktor lingkungan juga dapat menimbulkan penyakit, baik itu penyakit kimia maupun biologis. Penyakit akibat masalah lingkungan diantaranya adalah kanker, penyakit jantung, diabetes, dan obesitas, cedera kerja, dan juga disentri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan lingkungan adalah 1. Air dan udara. 2. Pengamanan limbah padat. 3. Pengamanan limbah cair. 4. Pengamanan limbah gas. Pengamanan radiasi. 6. Pengamanan kebersihan. Faktor lingkungan atau faktor ekologi merupakan faktor utama yang menentukan dalam penularan penyakit, yaitu penyakit yang ditularkan dari nyamuk. Akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan, khususnya pada air yang menggenang dapat menimbulkan jentik-jentik dan melahirkan nyamuk-nyamuk yang bisa membawa malaria. Juga faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan antara faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan, dan juga faktor ekonomi. Bisa kita ambil dari satu-satunya adalah faktor budaya. Sangat berpengaruh keras pada kesehatan lingkungan. Karena terkadang budaya yang dianjurkan dari leluhur belum tentu sehat untuk lingkungan. Dan perilaku gaya hidup manusia sangat sulit ditanggulangi karena hidup manusia yang sangat sulit ditanggulangi berpengaruh besar terhadap kesehatan lingkungan. Kurangnya kesadaran akan pemahaman lingkungan akan menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Dan ada juga teori yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, salah satunya adalah teori John Gurdon. Teori John Gurdon ini menggambarkan bahwa pola terjadinya penyakit pada masyarakat atau manusia di mana terjadinya ketidakseimbangan antara penjamu host dan agen penyebab penyakit dan lingkungan environment. Jadi, ketidakseimbangan antara penjamu host dan agen environment akan menimbulkan dampak-dampak penyakit yang tidak baik. Keseimbangan yang ditimbulkan dari host, agent, dan environment akan menimbulkan dampak kesehatan lingkungan yang tidak baik. Host atau penjamu bisa per kelompok ataupun per orang yang bisa diserang melalui usia. Namun, 7 pengamanan vektor penyakit. Dan ada pula sasaran-sasaran kesehatan menurut pasal atau penjamu. Itu dapat dikelompokkan ataupun individu. Host atau penjamu, baik individu atau kelompok, adalah orang yang rentan terkena penyakit. Namun yang rentan terkena penyakit adalah anak-anak, karena kekebalan tubuh pada anak-anak masih sangat rendah, beda dengan orang yang sudah dewasa. Dan ada juga agen. Agen dibedakan menjadi 2, yaitu agen mikroorganisme dan agen non-mikroorganisme. Agen mikroorganisme adalah agen penyakit menular. Sedangkan agen non-mikroorganisme adalah penyakit yang tidak menular, contohnya gondok. Dan yang terakhir, environment atau lingkungan. Environment baik benda mati, benda hidup, ataupun lingkungan, baik lingkungan fisik, kimia, maupun biologis dan sosial. Contoh lingkungan fisik adalah air dan udara. Dan untuk lingkungan hidup adalah sosial dan budaya. Jadi, dari sasaran-sasaran dan penerapan dan teori-teori yang kita pelajari, kesehatan lingkungan adalah hal terpenting untuk keberlangsungan hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena lingkungan dan ekosistem yang baik akan menimbulkan dampak bagi kesehatan dan oksigen yang baik. Lingkungan yang sehat dapat memberikan manfaat kesehatan bagi setiap umat. Lingkungan yang sehat akan membawa dampak kesehatan bagi manusia. Hidup yang sehat, lingkungan yang sehat meningkatkan
mutu kesehatan bagi manusia. Sekian dari saya, terima kasih.